Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Advent kedua kepada saudara-saudari sekalian. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada saat ini akan dilayani oleh Diaken Rita Lokulala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertai juga. Tak sanggup lagi memikul dimudahku. Yesus memberiku kekuatan dan sukacita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan bahagilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan kata-kata itu, cari pujian bagi Yesus yang jatuh. Karena keselamatan sudah dilakukan Allah untuk membebaskan kita dari dosa dan jatuh. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita buat perkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 16 hingga ayat yang ke-21 yang menyatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalamu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
terus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat silakan berkenan. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26 yang menyatakan janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kami. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiring. Sebab engkau akan menganggap najis patung-patung yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain kemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang besar dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampil dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari perbunuhan yang besar. Apabila menara-menara itu, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut muka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat silakan duduk kembali. Bahagia yang menantikan Tuhan. Ada seorang bapak berdiri di pinggir jalan, matanya selalu menatap pada setiap kendaraan yang lewat. Sudah cukup lama ia berdiri menanti pagi berganti siang, panas terik matahari tak menyurutkan niatnya untuk tetap berdiri di pinggir jalan. Apa yang dinantikan? Siapa yang ditunggunya? Di hari itu anaknya akan datang. Anak yang dikasihinya akan datang dari perantauan. Dia menanti dengan pengharapan. Dia bahagia dalam penantian itu. Tak ada rintangan yang tidak bisa diatasi untuk penantian itu. Perasaan bahagia karena akan berjumpa dengan yang dikasihinya membuat dia sabar menanti. Tema pada renungan kita pada saat ini adalah bahagia yang menantikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan akan berjumpa dengan Tuhan yang kita kasihi harusnya membuat kita sabar menghadapi pergumulan hidup. Setiap orang yang mengasihi Tuhan akan kuat dan dikuatkan menghadapi rintangan dan godaan dalam kehidupan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan selalu menanti dalam pengharapan dan kebenaran akan kedatangan. Allah kita ialah Allah yang setia. Dalam kesabarannya dan kesetiaannya, Ia selalu menanti kita untuk berbalik dari kejahatan dan hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Allah dalam zaman Yesaya melupakan dan mengabaikan kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Mereka memilih menyembah berhala dan mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa Mesir dan bukan mencari pertolongan dari Tuhan. Sikap seperti ini tidak disukai oleh Tuhan. Dalam kesesatan umat, kesetiaan Allah dinyatakan. Ia memberi peringatan dan teguran. Ia menanti umat untuk berbalik ke jalan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca pada ayat sebelumnya, Yesaya pasal 30 ayat 1 hingga 17, Nabi Yesaya memperingati umat bahwa Allah akan menghukum mereka yang mencari pertolongan dan mengandalkan bangsa Mesir dan penguasaannya. Mereka disebut sebagai pemberontak yang menolak pengajaran dan teguran firman Tuhan. Oleh karena itu, mereka akan dihancurkan seperti tempayan yang berdebu. Di tengah pelanggaran umat, para hamba Tuhan menegur dan mengingatkan mereka, tapi mereka tidak menerima teguran dan tetap hidup dalam kejahatan dan kesombongan. Akibat dari perbuatan jahat itu, mereka menghadapi malapetaka dan kehancuran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesulitan dan kehancuran, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya, asalkan mereka kembali dalam kebenaran. Tuhan akan menyertai dan mengasihi mereka. Dalam kitab bacaan kita saat ini dijelaskan tentang karakter Tuhan yang hendak menunjukkan belas kasih dan menyayangi umat-Nya. Manusia diingatkan untuk tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin memberkati semua orang yang berbalik dari kejahatan dan menantikan pertolongan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat ke-19 ditekankan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Bagi setiap orang yang datang dalam kesesatan dan pergumulan dan berdoa dalam ketulusan, Tuhan akan mendengar setiap doa umat yang berharap dan memohon kepada-Nya. Kesulitan dan tantangan dan tangisan
akan berganti dengan sukacita, sebab tangan Tuhan yang kuat dan penuh kasih menopang umat-Nya. Apapun yang terjadi, kesulitankah, penderitaankah, janganlah gelisah dan getar hati, karena pemeliharaan Tuhan akan terus berlangsung di sepanjang hidup kita. Kebutuhan hidup kita memang terkadang membuat kita khawatir, tapi bukankah Tuhan telah berfirman dan berjanji untuk menolong dan memelihara kita? Tuhan Yesus berkata, "Jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan apa yang engkau makan, dan jangan khawatir soal pakaian." Hal ini mau menegaskan tentang pemeliharaan Tuhan bagi setiap orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandanglah pengajaran dan teguran firman Tuhan sebagai keuntungan yang kita dapatkan dalam hidup ini. Jangan abaikan nasihat dan teguran firman Tuhan, karna di situ ada janji berkat ilahi. Dalam ayat 23 hingga ayat ke-26 dijelaskan tentang kehidupan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, tekun di dalam Dia mendatangkan banyak berkat. Berkat yang dimaksud bukanlah sekedar materi atau soal pemenuhan hidup. Berkat itu mencakup banyak hal sehingga kita bisa memandang hidup ini sebagai anugerah, sekalipun di tengah banyaknya pergumulan hidup. Berkat itu akan membawa kita pada pemahaman bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Berkat itu akan membawa kita sampai pada ucapan segala perkara dapat tertanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar 3 hal, yaitu yang pertama, nantikanlah Tuhan dengan penuh pengharapan. Jangan lelah berbuat baik, tetaplah dalam kebenaran, karena orang yang tekun akan kuat menghadapi persoalan hidup. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Dia akan selalu menerima kita jika kita mau berbalik dan hidup dalam tuntunannya. Jauhilah dosa dan belajarlah untuk mengendalikan diri untuk tidak dikuasai oleh nafsu jahat. Karena murka Tuhan akan menimpa setiap orang yang melakukan kejahatan, tapi kasih-Nya nyata bagi orang yang hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Datanglah dan mintalah padanya dalam kebenaran dan ketulusan, bermohonlah kepadanya, karena Ia tahu apa yang terbaik bagi kita. Apapun yang menimpa kita, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lihatlah, kita telah tiba di hari Minggu pertama bulan Desember. Bukankah ini adalah wujud kasih? Oleh karena itu, jangan takut dan gelisah, tapi tetaplah berharap dan tekun bertumbuh dalam Tuhan. Demikianlah permohonan kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Percaya Bapa yang Maha Kuasa dan Hari Yesus Kristus, lahir menderita mati dan hidup. Karena itu, bangkit naik duduk sebelah Bapa yang Maha Kuasa dari kematian untuk mati. Aku percaya gereja yang kudus, persekutuan, Allah tenang dan hidup. Jemaat silakan kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan berkat kasih sayang Tuhan di dalam setiap kehidupan kami yang selalu menuntun dan membimbing kami sebagai anak-anak-Mu. Tak lepas kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan kepada-Mu. Engkau senantiasa memelihara diri kami yakin dan percaya segala nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami itu adalah berasal dari Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di GBB Immanuel Tarakan, di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, di dalam setiap usaha dan kerja mereka. Kiranya mereka senantiasa selalu mengandalkan Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan jemaat-Mu, Engkau selalu memberikan mereka kesehatan yang baik dan jauhkan dari segala mara bahaya. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, bagi kami yang terlibat di dalam rekaman ibadah online pada saat ini Tuhan. Semua kami yang bertugas, kiranya Engkau menyertai pelayanan kami, Engkau memberkati dan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami di dalam setiap tugas dan pelayanan yang diberikan. GBB Immanuel Tarakan Tuhan, kami menyerahkan kepada-Mu, kiranya Engkau menyertai gereja kami Tuhan yang ada di Kota Tarakan. Engkau senantiasa memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ditempatkan di tempat ini. Kami yakin dan percaya tugas dan tanggung jawab yang ditempatkan, kiranya Engkau memberkati bagi pendeta Retno, kiranya di dalam pelayanan Tuhan, Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera. Dan kami para majelis jemaat GBB Immanuel Tarakan Tuhan, setiap pelayanan kami kiranya Engkau menyertai dan memberkati. Kami yakin dan percaya setiap tugas dan pelayanan kami yang diberikan kepada kami, kiranya kami selalu senantiasa semangat di dalam menjalankannya. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang di dalam hidup ini, kesukacitaan bagi mereka rasakan di dalam ulang tahun kelahiran dan di dalam ulang tahun perkawinan. Kiranya setiap keluarga yang merasakan sukacita yang diberikan daripada Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka dan memberkati. Damai sejahtera Tuhan selalu meliputi kehidupan jemaat GBB Immanuel Tarakan. Kiranya firman yang disampaikan pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya jemaat-Mu selalu senantiasa mengandalkan Tuhan.
Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menopang tangan-Mu untuk memberkati kami semua. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Janganlah. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Semangat Tuhan, dimohon berdiri. Kita akan persembahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa secara bergantian. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari Kepadamu segala-galanya, dan dari tangan-Mu semula sembahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin. Warga jemaat Minggu 6 Desember 2020. Majelis Jemaat dan warga jemaat GBI Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Persiapan ibadah. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18.00 WITA di GBI Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter
PA, P1 sampai dengan P8, Prokantor, Organis, Operator Multimedia, dan Operator Sound System yang bertugas di Gereja Immanuel dan Marturia diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Cuti pegawai kantor. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa Pastor GBI Immanuel Tarakan, Saudara Julian Gary Dimas, akan melaksanakan cuti tahunan periode 2020-2021 mulai terhitung tanggal 08 sampai 15 Desember 2020 dan akan kembali bekerja pada tanggal 16 Desember 2020. Demikian untuk diketahui. Perjamuan kudus Adventus. Diinformasikan kepada seluruh warga sisi jemaat bahwa dalam ibadah hari Minggu 13 Desember 2020 akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka menyambut Minggu Adventus. Warga sisi jemaat diharapkan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Bagi warga sisi jemaat yang meminta pelayanan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit karena sakit atau lansia, dapat menghubungi koordinator atau wakil koordinator sektor atau langsung ke kantor majelis jemaat. Panitia pembangunan gedung konsistori, guest house, dan ruang kelas Yapeni GPIB. Diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, pasir, batu koral dengan ukuran 21, dapat langsung menghubungi panitia lewat Bapak Reli Muhammadas dengan nomor yang tertera dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat sepekan ke depan yang akan kita ikuti bersama. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan maknai hidup kita sebagai pribadi dan persekutuan yang bersaksi dan memuliakan namanya, serta menjadi berkat bagi sesama. Yesus memanggil diri, juga memanggil diri untuk berkata kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suara, jangan tinggalkan hati. Kristus memanggil dan mengutus diri. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia memimpin dan beserta semua. Mari semua kita memberikan diri pada-Nya, jadikan Allah dalam tangan Tuhan. Marilah seluruh dunia nyatakan kasih Tuhan, supaya dunia percaya pada-Nya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia memimpin dan beserta semua. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.